Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 7 pemain yang merumput di luar negeri jelang FIFA Matchday Indonesia versus Kroasia. Misi balas dendam Indonesia ke Vietnam. Seperti diketahui, Indonesia U19 sempat mengalami kekalahan dari Vietnam saat Piala AFF U19. Indonesia dan Vietnam sempat bersitegang pada Piala AFF U19 2022 Juli lalu. Kala itu Indonesia tersingkir. Garuda Muda tersingkir karena kalah gol head-to-head dengan Vietnam dan Thailand. Meski sama-sama mengkoleksi 11 gol, Indonesia pun geram. Vietnam dan Thailand dituding sengaja bermain mata untuk meraih skor imbang di matchday terakhir grup A. Maka dari itu, jauh sebelum pertandingan dimulai, pelatih Sintayong menyerukan balas dendam dan menjanjikan kemenangan. Memang saat AFF, Thailand dan Vietnam tidak sportif dan kami dirugikan oleh itu. Tapi kali ini, di home kami perlu balas dendam, kata pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Saya berharap banyak supporter datang dan saksikan kemenangan Indonesia, ucap Sintayong menambahkan. Meski begitu, Sintayong tidak mau bicara panjang lebar terkait seberapa besar peluang kemenangan Indonesia. Dia memilih untuk menyimpannya agar tidak terkesan membocorkan taktik. Pasti kami akan berusaha untuk menang, tapi saya tidak bisa berkata apa-apa mengenai apapun lawan Vietnam, karena itu sama saja membocorkan taktik. Jadi maaf kalau tidak bisa menjawab, kata Sintayong. Ketakutan pelatih Vietnam di laga krusial. Persaingan Timnas Indonesia U20 dan Vietnam memang sangat sengit di grup F ini. Jadi, sorotan publik di laga ini juga dinilai wajar terjadi. Sebab kedua tim sudah sama-sama mengantongi 6 poin dari 2 kemenangan di grup F. Selisih gol kedua tim juga sama-sama surplus 8. Timnas Indonesia U20 berhasil melumat Timnas Timor Leste U20 dengan skor 4-0. Dan Timnas Hong Kong U20 dengan skor 5-1. Sedangkan Vietnam mampu menghancurkan Hong Kong dengan 5-1 dan Timor Leste 4-0. Skor identik dari kedua tim praktis membuat kemenangan jadi harga mati. Sebab siapa yang menang di laga ini tentu akan dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 dengan status juara grup. Sementara itu, jauh sebelum laga krusial itu dimulai, Dintena mewaspadai pergerakan anak-anak Garuda Nusantara. Bahkan dia sudah mengantongi 4 nama yang dianggap jadi kunci utama bagi Timnas Indonesia U20. Adapun keempat nama yang dimaksud Dintenam adalah Marcelino Ferdinand nomor 7, Hoki Carakan nomor 9, Ginanjar Wahyu nomor 20 dan Rahmat Fedi Santoso nomor 21. Bagi Dintenam, keempat pemain itu jadi motor serangan utama. Apalagi 2 nama pertama begitu memperlihatkan pengalaman yang moncer. Para pemain mereka sangat kuat. Mereka juga diuntungkan karena berstatus tuan rumah grup F, ucap Dintenam dalam satu wawancara. Mereka juga mempunyai beberapa pemain berkualitas dan kuat dalam melakukan serangan, terutama pemain bernomor punggung 7, 9, 20, dan 21. Terang Dintenam. 7 bintang di luar negeri dipanggil untuk Indonesia versus Kroasia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 7 pemain yang merumput di luar negeri jelang FIFA Matchday Indonesia versus Kroasia yang dilangsungkan pada tanggal 24 dan 27 September mendatang. STY total memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kroasia. Mayoritas merupakan pemain yang berkarir di luar negeri. Namun tidak sedikit pula pemain yang berseragam tim luar negeri turut dipanggil oleh STY. Performa apik pemain-pemain yang merumput di luar negeri jadi salah satu alasan pelatih asal Korea Selatan itu memanggil 7 nama pulang ke Indonesia. 7 pemain luar negeri yang dipanggil oleh Sintayong adalah Asnawi Mangkualam yang berada di Ulsan Greeners, Elkan Bagot di Gillingham FC, Eki Maulana Fikri di FC Vions Latte Moravce, Sadil Ramdhani di Sabah FC, Vitan Sulaiman di AS Trencin, dan Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Asnawi menjadi salah satu andalan klub kasta kedua Liga Korea. Musim ini pemain 22 tahun itu sudah tampil 24 kali dan berkontribusi dalam mencetak 2 gol serta 2 assist. Sementara Elkan Bagot juga menjadi tumpuan utama Gillingham FC. Pemain pinjaman dari Ipswich Town itu sudah berlaga dalam 8 pertandingan musim ini dan selalu menjadi starter.
Begitu pula dengan Sadil Ramdhani yang menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain menjanjikan. Bersama-sama FC, pemain 23 tahun itu kerap mencuri perhatian dengan gol-gol spektakuler. Sementara dua bintang timnas Indonesia yang sedang berkarir di Liga Slovakia, yakni Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, juga tampil meyakinkan. Keduanya menjadi kunci permainan masing-masing tim saat dimainkan. Sedangkan Pratama Arhan yang kini berseragam Tokyo Verdy di kasta kedua Liga Jepang juga masih berusaha menampilkan kapasitasnya sebagai bek sayap potensial. Kemampuan lemparnya bakal menjadi salah satu aspek yang dapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia.